Di salah satu karyanya Imam Ghazali menceritakan sebuah riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah merasakan kebingungan dan heran dengan keadilan yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluk. Meskipun sebenarnya Nabi Musa sudah paham bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan adalah sebuah kebaikan dan kesempurnaan. Tetapi hati Nabi Musa tetap tidak tenang hingga ia menanyakannya langsung kepada Allah. Maka Nabi Musa pun naik menuju Gunung Tur dan bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk Engkau tunjukkan kepadaku sifat adil-Mu kepadaku." Maka mendengar permintaan itu Allah pun berfirman, "Wahai Musa, sungguh engkau adalah hamba yang lancang dan tidak sabaran." Nabi Musa lantas berkata, "Sesungguhnya aku hanya sanggup bersabar karena pertolongan-Mu ya Allah." Maka Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk naik ke sebuah gunung dan mencari sebuah sumber mata air yang di sampingnya terdapat sebuah batu besar. Mendengar perintah itu, Nabi Musa pun lantas berangkat mencari sumber mata air itu. Dan saat Nabi Musa sudah menemukannya, beliau segera bersembunyi di balik batu besar itu, seperti yang Allah perintahkan. Tak lama kemudian datanglah penunggang kuda menghampiri mata air tersebut, sepertinya ia ingin beristirahat dan menghilangkan dahaganya. Setelah itu ia mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi uang 1000 dinar, meletakkannya di samping tubuhnya, dan ia pun beristirahat dan tertidur. Beberapa waktu kemudian ia terbangun dan bergegas menaiki kudanya dan melupakan bungkusan berisi uang 1000 dinarnya. Setelah itu datanglah seorang anak kecil ke mata air itu. Saat melihat bungkusan tergeletak ia mengambilnya, dan begitu ia melihat isi bungkusan itu adalah uang 1000 dinar, ia begitu gembira dan segera pergi membawa bungkusan itu bersamanya. Setelah itu datanglah seorang lelaki tua yang buta kedua matanya. Ia datang ke mata air itu untuk minum dan mendirikan sholat, kemudian ia beristirahat sejenak. Saat dalam perjalanan lelaki penunggang kuda itu teringat akan bungkusan berisi uang miliknya. Saat ia meraba samping tubuhnya, ia mendapati bahwa bungkusan itu tidak ada. Ia berpikir pastilah bungkusan itu tertinggal di mata air tempat ia beristirahat tadi. Maka segeralah ia bergegas kembali ke sana. Sesampainya di sana lelaki berkuda itu mendapati seorang lelaki tua yang buta sedang duduk di samping mata air itu. Pria berkuda itu pun bertanya padanya, "Wahai orang tua, sebenarnya aku tadi datang ke sini dan melupakan bungkusanku yang berisi uang 1000 dinar di dalamnya. Dan kulihat tak ada seorang pun selain engkau yang datang ke sini. Maka sudikah engkau mengembalikan bungkusan itu padaku?" Lelaki tua itu kemudian menjawab, "Wahai anak muda, tidakkah engkau lihat bahwa aku ini adalah orang buta? Bagaimana mungkin aku melihat bungkusanmu, padahal melihat kakiku sendiri aku tak bisa." Mendengar jawaban orang tua itu lelaki itu pun menjadi marah, ia mengira bahwa pria tua yang buta itu membohonginya. Maka ia segera mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Kembalikan uangku atau aku akan membunuhmu di sini." Lelaki tua itu pun menangis dan bersumpah bahwa ia tidak melihat bungkusannya, ia hanyalah seorang buta yang sedang beristirahat di sana. Akan tetapi pria berkuda itu tidak mempercayainya, dan menghunus pegangnya untuk membunuhnya. Kemudian ia memeriksa jasad orang tua itu, mencari bungkusan miliknya dan tetap tidak menemukannya. Dengan kecewa pria itu pun pergi dengan perasaan marah. Saat itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, inilah keadilanku, maka saksikanlah." Musa pun berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah bersabar, dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah yang Maha Adil. Akan tetapi kejadian barusan benar-benar membuatku bingung." Maka saat itu turunlah malaikat Jibril dan berkata pada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah telah berfirman kepadamu, sesungguhnya aku adalah yang mengetahui segala yang rahasia, dan mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ketahuilah, bahwa anak kecil itu telah mengambil hak dan miliknya, sesungguhnya ayah dari anak itu bekerja pada si penunggang kuda tersebut dan tidak pernah memberi hak bayarannya. Dan seorang yang buta tadi, sebelum ia menjadi buta ia telah membunuh ayah dari si penunggang kuda, maka si penunggang kuda telah memberinya hukum kisos atas perbuatannya terdahulu. Maka sesungguhnya kami memberi semua yang mempunyai hak dengan haknya masing-masing."